Shalom, Tuhan Yesus Damdati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 9 Juni 2024, yang sama dalam firman Tuhan Ratapan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan campur bukan. Ayat yang ke-66. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan menekan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Demikianlah Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 di Ratapan 3 ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk. Jadi Tuhan Yesus itu sengsara dicambuk hanya untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Makanya dia datang ke dunia. Ya. Seharusnya kita dicambuk, kita mati sia-sia, kita dimakan dulu. Ya, kita dipaku di salib, tetapi rencana Allah beda. Jadi Tuhan Yesus datang kembali, ya, untuk menyelamatkan kita dari kutuk nenek moyang. Ayat kedua, yang menghalau dan membawa ke dalam kegelapan yang tidak ada terang. Jadi orang-orang yang hidup dalam gelap tidak ada terang, ya, yang ada hanya kebimbangan, keraguan, kesulitan, ya, karena dia hidup dalam kegelapan. Sekalipun dia orang kaya, kalau hidup dalam kegelapan, ya, terang. Firman Tuhan adalah terang. Kalau kita baca di Mazmur 115 ayat yang 105, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak bisa menjadi anak terang. Maka itu kita harus baca Alkitab, renungkan, menjadi berlaku firman, kemudian takut Tuhan. Ayat ketiga, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi kadang kita dipukul, kita ditegur berulang-ulang, ya, supaya kita sadar. Teguran sakit penyakit, tujuannya supaya kita sadar. Itu adalah teguran Tuhan kepada umatnya yang masih hidup di dunia ini. Ayat ke-8, walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkan doaku. Jadi doa kita, doa orang-orang fasik itu tidak didengar, ya, tidak didengar doanya oleh Tuhan sesuai perbuatan. Mulutnya tipu sana tipu sini, ya, munafik. Bagaimana doanya didengar? Hari ini sudah diratakan 3 ayat itu. Memanggil-manggil, berteriak-teriak, minta tolong, tak didengarkan doanya. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus benar-benar nyata. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Caranya hari Minggu gereja, baca Alkitab, tolong menolong juga, lihat juga, jangan sampai orang itu manfaatkan kita. Misalnya dia pinjam uang, dia tidak kasih kembali karena dia tahu itu orang fasik itu. Ya, kalau orang benar pasti dia ada tanggung jawab. Itu ada penghukuman bagi orang-orang seperti itu, ya, berlipat ganda setiap yang perbuatan. Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak akan habis, ya.
Dia mengepang kita semua, kasih tempat tinggal, pekerjaan, ya, dan bekerja yang benar. Ya, kalau dulu gagal, misalnya, tetap berjuang supaya berhasil bersama Tuhan. Dan itu ada cara-caranya. Lahir baru, ikuti suara Tuhan. Dan masih banyak lagi gereja, ya, lakukan itu kalau mau berhasil, baik secara jasmani maupun. Kedua, tiga, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Jadi selalu baru setiap pagi besar kasih setia Tuhan kepada kita. Nafas Tuhan kasih, tengah malam kita tidur nyenyak, Tuhan jaga supaya tidak ada pencuri masuk. Itu semua ditopang oleh Tuhan. Ya. Dan sebelum tidur doa penuh kuasa. Ayat 4, Tuhan adalah bagianku, kata jiwa, oleh sebab itu aku berharap kepada. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan cara-caranya kepada kita sambil mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Ayat 5, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, jadi bagi jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, selagi kita masih hidup di dunia. Ya, saudara yang saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengikuti firman. Ya, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Makanya baca Alkitab kalau mau diberkati. Ketetapan 3 ayat yang ke-6. Kau akan mengejar mereka dengan murka dan menekan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Ya Tuhan murka kepada orang-orang yang tidak tahu Tuhan, orang fasik, ide dengki, nafik. Tuhan murka kepada mereka. Ya, tukang tenung, penyembah ilah lain. Ya, Tuhan murka dan menggunakan mereka dari bawah langit itu. Setimpa dengan perbuatan. Jadi hidup sia-sia artinya tidak berbuat. Jadi kita jadi orang Kristen harus berbuat. Berbuat damai, sejahtera, sukacita, keamanan kita. Penguasaan dia. Galatia 5 ayat yang kedua hingga 2 ayat 2. Jadi kita harus berbuat. Ya. Berbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Penginjilan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus paham tentang firman. Ya. Saya sangat bersyukur baca Alkitab dan sebuah lancar-lancar saja pada hari ini. Dan tentu sampai tahun 2020. Baca setiap hari kurang lebih 5 jam. Kadang 7 jam. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada hamba. Jadi Bapak Ibu juga harus membaca di rumah. Sambil berdoa dan sambil ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Di ratapan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-66. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ayat yang ke-66. Engkau akan mengejar mereka dengan muka dan memenangkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Terima kasih. Yesus Kristus berkata. Haleluya. Amin.